Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, kita harus mengetahui karakteristik dari perkalian bilangan positif dengan bilangan positif atau perkalian bilangan positif dengan negatif atau perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif. Karena itu sangat bermanfaat sekali untuk menyelesaikan soal-soal mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Kita tahu bahwa jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya positif. Jika bilangan positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Jika bilangan negatif dikalikan positif, hasilnya adalah negatif. Jika bilangan negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif. Jadi, empat karakteristik ini harus diingat. Untuk penyelesaian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, kita bisa menggunakan garis bilangan atau kita menggunakan metode seperti ini yang akan saya jelaskan, yaitu jika negatif kita ingat itu adalah hutang, jika positif artinya kita bayar atau kita punya uang. Nah, untuk lebih mudah menganalogikannya, kita gunakan misalnya kita analogikan dengan uang, ya. Jadi sebagai contoh, jika kita punya 6.000 ditambah minus 4.000 ditambah 5.000 dikurang 1.000. Nah, berapa hasilnya? Nah, di sini tadi kita sudah menganalogikan bahwa negatif hutang, positif bayar atau kita punya uang. Nah, di sini kenapa ada empat karakteristik yang harus kita ingat tadi? Karena ada 4.000 di sini, 6.000, kemudian plus minus, plus dikali minus itu adalah minus. Ya, ada lagi yang lain perkalian tanda di sini tidak ada. Nah, artinya di sini em, kita selesaikan. Jadi kita buat dulu seperti ini. 6.000 kemudian kurang 4.000 ya karena plus minus hasilnya minus. Kemudian tambah 5.000 kurang 1.000. Nah, setelah kita menyelesaikan seperti ini, langkah selanjutnya adalah seperti tadi menganalogikan bayar positif bayar atau ada uang, kemudian negatif adalah hutang. Berarti kita punya uang 6.000, kemudian kita berhutang 4.000. Berapa uang kita tinggal? 2.000. Kemudian 2.000 kita punya uang lagi 5.000. Berarti kita punya uang nambah ya 7.000. Kemudian kita berhutang 1.000 ya 7.000 kita utang 1.000 berarti kita bayarkan dengan uang tadi 7.000 dikurang 1.000. Ya artinya kita masih punya uang 6.000. Nah di sini untuk penjumlahan dan pengurangan em, oper- em, karena untuk penambahan dan pengurangan itu setara, jadi mana tanda yang lebih duluan muncul itu kita selesaikan ya. Berbeda nanti kalau perkalian bertemu dengan penambahan. Jadi mana lebih duluan ya pasti kita harus menyelesaikan perkalian dulu. Nah, karena ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, minus 2.000 dikurang minus 3.000 dikurang 8.000 ditambah 7.000. Nah, sebelum kita selesaikan soal ini, kita lihat dulu. Di sini ada yang namanya em, perkalian yang negatif dikalikan dengan negatif, berarti hasilnya positif. Berarti minus 2.000 tambah 3.000 kurang 8.000 tambah 7.000. Sehingga kita tahu bahwa negatif hutang, positif bayar atau kita punya uang. Minus 2.000 kita punya utang 2.000. Kemudian kita bayar 3.000. Berarti kita masih punya uang 1.000. Selanjutnya, ternyata kita punya hutang 8.000. Uang kita 1.000. Kita bayarkan 1.000 tadi ke hutang kita 8.000. Berarti kita masih ada hutang 7.000. Kemudian kita punya uang 7.000. Sehingga hutang 7.000 tadi
dan kita punya uang 7.000 kita bayarkan, maka utang kita nol dan kita tidak megang uang. Artinya jawabannya adalah nol. Kita lihat di latihan ini. Jadi contoh pertama, 5 ditambah minus 7 ditambah 3 dikurang 4 sama dengan berapa? Kita lihat 5 dikurang 7 ditambah 3 dikurang 4. Maka di sini 5, ya kita punya 5 ya. Kemudian kita berhutang 7, berarti utang kita ada 2 ya, berarti minus 2. Kemudian ditambah tiga berarti utang kita 2, kemudian tambah 3 berarti kita masih ada 1 ya. Kemudian kita berutang lagi 4, karena kurang 4 berarti 1 dikurang 4 jadinya hutang kita ada 3, artinya minus 3. Bagaimana dengan soal kedua? Negatif 7 dikurang dengan negatif 6 ditambah dengan negatif 4 dikurang 5 ditambah 8. Hasilnya bagaimana? Kita lihat dulu. Di sini ada negatif dikalikan dengan negatif, positif negatif. Artinya ini adalah negatif 7 ditambah 6, kemudian kurang 4, kurang 5, tambah 8. Ya, seperti ini. Artinya negatif 7. Hutang 7 dibayar 6. Berarti ada hutang 1. Berarti minus 1. Kemudian hutang 1 berhutang lagi 4. Berarti hutangnya menjadi banyak 5. Kemudian berhutang lagi 5. Berarti tambah banyak. Berarti 10. Berarti negatif 10. Kemudian ada uang 8 berarti dibayarkan. Utang 10 dibayarkan 8 berarti masih ada utang 2. Artinya jawabannya adalah negatif 2. Nah, bagaimana dengan 8 dikurang negatif 9 tambah 1 ditambah negatif 2 tambah 3? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.